Pisang itu nggak busuk, pisang itu terfermentasi. Zaman dulu kedalon kalau Jawa, dan artinya sudah kematangan, tapi tetap sapi suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Pataka dan sahabat Sapi Bagus di mana saja berada. Saya akan menjelaskan kenapa betapa pentingnya pakan ini untuk pertumbuhan ternak sapi kita. Karena pakan inilah yang akan menentukan cepat atau lambatnya perkembangan sapi. Nah, hanya saja kalau kita menginginkan sapi kita tumbuh cepat, perlu pakan-pakan yang berkualitas. Pakan berkualitas biayanya lebih mahal. Maka tentunya kita harus berpikir bagaimana caranya. Nah, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan bahan-bahan yang berkualitas baik, kontinu dengan harga yang murah, maka kita harus bisa memanfaatkan potensi pakan yang ada di lingkungan kita. Salah satunya adalah pabrik pangan, di mana pabrik pangan itu ternyata banyak menghasilkan limbah-limbah pangan yang bisa dimanfaatkan buat pakan ternak. Nah, sahabat, berikut saya akan menjelaskan beberapa bahan pakan pembuat konsentrat maupun pakan hijauan yang selama ini dipakai di Sapi Bagus Farm. Nah, yang pertama, sahabat, kita bisa lihat di depan saya ini itu ada ampas gandum. Ini ampas gandum, sering disebut sebagai ampas bir. Padahal bukan ampas bir. Memang ini berasal dari pabrik bir. Cuma prosesnya belum menjadi bir. Prosesnya adalah gandum, kemudian digiling, kemudian direndam air dan dipanaskan suhu 90 sampai 100 derajat. Kemudian setelah itu dipisahkan antara ampasnya sama airnya. Nah, airnya inilah yang masih keruh ini diproses menjadi bir, sedangkan sisa ampasnya ini adalah ampas gandum. Nah, ini memiliki nutrisi yang cukup tinggi dan sapi juga suka untuk makannya. Dan ini cocok buat bahan pembuat konsentrat. Kemudian yang kedua, limbah pangan juga, yaitu dari pabrik tahu. Ampas tahu ini sangat bermanfaat buat pakan ternak, terutama sapi, kambing, domba. Ini juga gitu, limbah dari pabrik tahu berupa ampas tahu. Ini juga daya tahan tinggi, memiliki kandungan serat, protein, dan karbohidrat juga cukup bagus. Nah, ini sahabat. Nah, selain itu juga ada bahan yang lain, yaitu molasses, sahabat. Kita bisa melihat, nah ini molasses nih, bisa kita lihat. Molasses ini atau tetes tebu adalah asal dari pabrik gula, hasil sampling dari pabrik gula. Ini juga sangat penting dan bermanfaat buat ternak. Karena apa?
untuk menambah palatabilitasnya dan untuk mempercepat proses fermentasi buat pakan konsentrat maupun hijauan. Nah ini merupakan juga limbah dari pabrik pangan. Nah ini di sekeliling kita juga mungkin banyak. Nah selain itu sahabat, di Sapi Bagus juga menggunakan namanya kulit jagung. Nah kulit jagung ini kebetulan mendapatkan limbah dari pabrik jagung. Setiap harinya memproduksi sekitar 3-4 ton dibuang. Nah Sapi Bagus menerima kulit jagungnya ini. Ini sangat bagus, memiliki nutrisi yang tinggi dan bisa pengganti hijauan. Jadi Sapi Bagus nggak perlu nyari rumput lagi, cukup dengan dipasok dari hijauan berupa kulit jagung ini, ternyata sudah mencukupi kebutuhan hijauannya. Nah selain itu juga ada limbah lain sahabat. Ada pabrik keripik pisang. Nah ternyata pabrik keripik pisang itu menentukan speknya yang ketat, yaitu ukuran-ukuran yang sedang. Kalau pisang ini terlalu kecil atau terlalu besar, di-reject. Kalau di-reject bagaimana? Ya seperti ini nasibnya. Kita bisa memanfaatkan dan ini gratis. Hanya saja kita perlu biaya ngangkut sama kemasannya. Sapi sangat senang walau bentuknya sudah hitam kayak gini, tetapi dalamnya masih relatif ini. Nah, sahabat. Jadi walau seperti ini sudah busuk, enggak cuma kulitnya aja, tetapi dalamnya ini. Karena apa? Prinsipnya pisang itu enggak busuk. Pisang itu terfermentasi, atau istilahnya kalau zaman dulu kedalon, misalnya kalau Jawa. Kalau di Indonesia daluwarsa, dalon, dan artinya berarti sudah kematangan, tapi tetap sapi suka matang. Suka ya, ini kita bisa manfaatkan, kita bisa pakai buat pakan sapi. Dan berikutnya itu ada juga ubi sahabat. Tumpukan ubi ini banyak sekali. Ini juga dari pabrik pangan. Pabrik pangan di mana ini masih tetap segar sahabat. Karena apa? Tadi terlalu kecil, jadi nggak masuk spek apabila digunakan dari pabrik pangan yang besar membuat keripik tadi. Terbukti apa? Ini kalau kita kupas masih kelihatan segar, masih keluar getahnya. Artinya apa? Ini dikonsumsi orang aja masih layak, apalagi buat ternak kita. Nah inilah tips atau trik-trik kita harus memanfaatkan limbah-limbah pangan yang ada di sekeliling kita untuk pakan. Ini untuk menekan biaya. Inilah dalam rangka ya keseimbangan lingkungan, sekaligus juga efisiensi dalam pemberian pakan. Inilah trik-triknya. Nah, kalau sahabat sering mengikuti channel-channel seperti channel Pataka atau channel Sapi Bagus TV, maka akan sering mendapatkan insight atau pengetahuan-pengetahuan seperti ini. Demikian sahabat, tetap semangat. Salam Sapi Bagus.